kita pada hari ini adalah tentang hikmah atau filsafat Mullah Sadra. Masih buku yang sama, yaitu yang ditulis oleh Said Hussein Nasr. Said Hussein Nasr adalah seorang filosof yang berasal dari kelahiran Iran, tapi kemudian tinggal dan mengajar di Amerika. Kemudian Said Hussein Nasr ini belajar pertama kali adalah fisika. Jadi dia sebetulnya adalah pelajar fisika di MIT, Massachusetts, eh, apalagi MIT teknologi ya. Jadi ada sekolah bagian dari Harvard itu. Nah, jadi kemudian eh, setelah S2, S2 dan S3, kemudian pindah ke filsafat. Nah, jadi kemudian dia terkenal dengan filsafat. Jadi kita sampaikan bahwa penulis buku yang kita baca ini sebetulnya pelajaran dasarnya adalah fisik, ya, ilmu fisika. Jadi dia sangat tahu tentang teknologi, tentang apa, karena dia dari jurusan fisika. Baru kemudian pindah ke filsafat, karena memang tentu mereka ini tidak susah untuk pindah ke filsafat. Pertama karena Setu Senasar memang orang Iran, jadi pasti sangat ngerti bahasa Persia, bahasa sehari-harinya. Dan kita tahu bahwa buku-buku yang bermutu banyak ditulis dalam bahasa Persia, selain bahasa Arab. Kemudian Setu Senasar, walaupun dia Iran, Persia, tetapi dia juga fasih dalam bahasa Arab, sehingga apa namanya, sehingga tidak susah untuk mengakses karya-karya besar. Lalu kemudian menulis karya-karyanya dalam bahasa Inggris. Jadi makanya kemudian Said Hussein Nasr dianggap sebagai jembatan antara Timur dan Barat. Jembatan antara filsafat Timur ke filsafat Barat. Banyak, ada beberapa karya-karya besar dari Persia atau dari Islam yang diterjemahkan ke dalam bahasa Barat, bahasa Prancis atau bahasa Inggris. Tapi yang menerjemahkannya kan orang dari Barat juga. Artinya tetap ada kemungkinan terjadinya semacam ketidakpresisian eh, bahasa. Nah, sedangkan Setyo Nasr ini adalah yang tinggal di Barat, artinya setiap hari di sana berbahasa Inggris, tapi kemudian dia bisa mengakses langsung dari bahasa aslinya, bahasa Persia dan bahasa Arab. Jadi kemudian menjadi lebih enak. Nah, jadi itulah kurang lebih Setyo Nasr. Nah, sekarang kita meneruskan pembahasan kita sebelumnya yang sudah masuk pada pembicaraan tentang wujud ataukah ada. Kita sudah mulai berbicara bahwa inti daripada filsafatnya apa namanya Allah Sadra adalah tentang prinsipalitas wujud. Ya, jadi the principles of being, ya, prinsip being, prinsip keutamaan ada. Perlu kita sampaikan lagi supaya kita gampang memahami ini filsafatnya mereka, bahwa kalau kita melihat sesuatu itu sebetulnya kita melihat karena dia ada. Tapi ada sendiri kan tidak bisa dilihat karena dia bukan benda. Artinya kalau kita melihat misalnya eh, rumah di depan kita, kita melihatnya kenapa? Karena dia ada kan. Ya, jadi harus kita pahami di depan kita ada rumah. Kita melihatnya kenapa? Karena dia ada. Kalau dia tidak ada, ya tentu tidak bisa kita lihat. Ya, jadi itu yang pertama harus kita pahami. Nah, cuma tidak kelihatan kan, yang kita lihat itu kan rumahnya. Ya, yang kita lihat itu rumah. Kita lupa bahwa rumah itu kelihatan, bisa kita foto, potret, kita bisa ambil gambarnya karena dia ada. Kalau rumah itu tidak ada kan tidak mungkin kita bisa memotret atau kamu fotonya. Ya, jadi harus ada dulu. Kalau tidak ada ya nggak bisa. Nah, yang kita lihat rumahnya itu sebetulnya bukan adanya, karena ada itu nggak bisa dilihat. Sesuatu yang bisa dilihat itu kan adalah sesuatu yang bisa menerima cahaya. Karena kan untuk sesuatu bisa dilihat harus menerima cahaya. Yang menerima cahaya itu kan benda-benda. Ya. Sedangkan wujud bukan benda. Ya. Jadi dengan demikian tidak mungkin kelihatan karena dia bukan benda, bukan materi. Nah, yang kita lihat itu adalah yang kena pancaran cahaya.
yaitu bendanya, materinya. Nah, yang kita lihat itu adalah namanya esensinya, kuiditas. Perhatikan kuiditas. Jadi kita itu namanya kuiditasnya. Ya, kalau bahasa Arabnya mahiyahnya, bukan wujudnya. Ingat wujud itu ada. Jadi ini sebetulnya lebih enak karena kita dalam bahasa Melayu dan bahasa Asia Tenggara lah pada umumnya kata ada kita sudah terima ada ya. Jadi ada ini adalah kita terima. Nah, ada itu kemudian dalam bahasa Arab artinya wujud. Jadi ada rumah. Nah, jadi yang kita lihat itu sebetulnya adalah mahiyahnya. Mahiyah itu kan pernah diterangkan mahua apa dia? Itu rumah. Apa dia? Gedung. Apa dia? Pohon. Gitu. Jadi apanya itulah yang kita lihat. Pohon, rumah, gedung, apartemen, hotel kan begitu. Itu kan apanya. Ya, yang kita lihat di depan itu adalah kambing, sapi, domba itu kan apanya sebetulnya. Ya, itu mahiyah namanya. Jadi mahiyah itu apanya, ya, bukan adanya. Jadi ada dua di sana, ada adanya, ada apanya. Adanya kita tidak lihat, tetapi hadir benar-benar ada karena rumah itu kita lihat. Kalau dia lihat berarti ada, gitu. Kalau tidak ada tidak bisa dilihat. Sama kalau kita mendengarkan suara, ya suara itu harus ada. Kalau tidak ada kita tidak bisa dengar. Jadi begitu kita mendengarkan suara ya ada suara itu. Nah cuma nanti suara apa? Nah apanya itu yang kita dengar suara burung, suara jangkrik, suara guntur, suara air jatuh terjun. Nah, itu kan suara namanya. Suara anak menangis, suara orang berteriak. Nah, itu namanya apanya. Jadi sama tadi dengan apa namanya? Sama tadi dengan rumah. Depan kita itu adalah rumah kah? Ya, rumahnya nanti terbagi-bagi lagi ada rumah besar, kamu gitu. Ada rumah gubuk. Nah, itu semuanya adalah apanya. Nah, jadi apanya bukan adanya. Jadi kita pertegas kembali ya. Kalau kita berbicara tentang sesuatu, jadi kalau kita bicara tentang sesuatu, maka harus ada dua unsurnya di sana. Unsur yang paling penting adalah adanya. Ini ada. Baru yang kedua adalah apanya. Nah, jadi kita lihat situ adanya dulu. Jadi harus ada dua. Kalau tidak ada adanya ya tidak bisa kita bicarakan apanya, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar. Ya, jadi semua yang dirasakan oleh panca indera itu apanya? Ya, jadi kita ulangi semua yang dibicara yang di apa namanya yang dirasakan panca indera itu apanya? Contohnya misalnya garam, garam itu kan asin, asinnya itu kan apanya? Asinnya. Jadi yang dirasakan oleh lidah itu rasa namanya asinnya. Kita kita memakan gula, gula pasir, ya kita rasakan manisnya gula. Ya, jadi dalam kata apa nantinya tuh ada bentuknya, ada warnanya, ada suaranya, ada apalagi ada rasanya itu ini semuanya panca indera. Jadi di sana minimal ada 5 panca indera itu. Ya ada yang dilihat, satu, yang kedua yang didengar, yang ketiga adalah yang dicium, baunya, bau harum, bau parfum. Kemudian yang keempat adalah yang kelima adalah rasa dingin atau temperatur dingin panas itu kulit yang merasakannya. Yang merasakan panas tidak itu kulit kita, ya. Kasar tidaknya permukaan itu kulit kita. Jadi itu adalah 5 kita punya indera namanya. Jadi semua nanti yang dirasakan oleh apa itu adalah ini. Semua yang dirasakan apa di sini masuk ke sini. Satu adalah bendanya, ya. Apa namanya tuh bukan bendanya, bentuknya, ya. Bentuk dan warna. Yang kedua adalah suara. Ketiga adalah aroma, bau aroma.
Yang keempat, adalah rasa manis ya. Rasa yang terakhir, yang kelima adalah panas dingin. Ya. Nah, jadi ini ada lima namanya. Ini yang disebut dengan lima panca indera ya. Ini adalah lima indera karena panca kan lima. Jadi dalam bahasa kita panca itu lima. Jadi panca indera lima indera. Jadi lima indera. Ya. Lima indera. Ya, panca indera. Ini adalah dengan mata. Ya. Ini adalah dengan mata. Ini dengan telinga. Ini dengan hidung. Ini dengan lidah. Ini dengan kulit. Nah, jadi lima indera. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat di sini. Ya. Ini adalah mata. Kemudian yang kedua adalah hidung, telinga. Yang ketiga adalah hidung. Yang keempat adalah lidah. Yang kelima adalah kulitnya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah apa namanya? Ya. Jadi dia ke sini nih. Jadi ini adalah sini. Jadi bentuk dan warna ini dilihat oleh mata, suara didengar oleh telinga, ya. Aroma oleh hidung, rasa oleh lidah, rasa pahit, manis, lidah, kemudian kulit. Ini yang disebut dengan panca indera. Ingat panca indera, bukan Pancasila, panca indera. Lima indera, ya lima indera. Five senses, ya lima indera, sense. Nah jadi lima indera inilah yang disebut dengan itu. Nah sekarang makanya semua yang disebut dengan apanya ini disebut dengan mahia. Ya, ini namanya mahia. Jadi inilah semuanya yang disebut dengan mahia. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan mahia. Namanya mahia. Ya. Dari bahasa Arab mahia. Jadi mahia. Bisa begini. Nah, mahia. Kita sudah terangkan dulu dari kata ma, kemudian huwa, udah ditambah ya. Jadi dari sini, dari kata ma, huwa, ya. Ya, jadi kita lihat di sini ma huwa ya ma huwa yatun. Jadi ma huwa ya. Ma apa? Huwa dia. Apa dia? Kamu gitu. Pasti bertanya di sini apa dia? Warnanya misalnya warna putih. Warna apa ini? Apa ini warna hijau kamu gitu? Apa ini warna 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 hitam gitu? Kalau tercium apa namanya eh, melati kita katakan bau apa itu? Bau kembang melati. Jadi sudah dikata mahua. Jadi mahua ya. Itu dia. Lalu kemudian digabung dengan melakukan tafif. Ini adalah apa? Ini dia ikut belajar bahasa Arab pasti sudah gampang ini ya. Artinya apa? Kemudian ini artinya dia, dan di sini adalah sifat ya. Pensifatan. Islam, Islamiyah, gitu Islamiyah, ya. Islamiyah, ya. Iman, Imaniyah, Ilah, Ilahiyah, bersifat ketuhanan, Ilahiyah, ya. Ilahiyah. Jadi apa dia? Nah, sekarang digabung ke sini, ya ini digabung ke sini, ini digabung ke sini, gitu. Nah, sehingga kemudian menjadilah mahia, mahia. Ada matnya di sini ya, mahia. Jadi jadilah dia mahia.
Jadilah mahia. Jadilah dia mahia. Mahia, apa dia? Ya. Nah, jadi ini adalah diterjemahkan dengan kuiditas. Terkadang juga disebut dengan esensi, tapi yang populer kuiditas, esensi. Gitu, esensi. Atau kalau menggunakan bahasa kita, apanya? Gitu, apanya. Jadi ini adalah yang ini nomor dua. Yang ini ya nggak bisa didefinisikan, ini ada. Ya karena coba saya belum definisikan ada, nggak bisa karena untuk didefinisikan itu kan harus ada rumpunnya. Ini nggak ada rumpun, nggak ada kelompoknya, nggak ada grupnya, ada. Jadi ada ini mencakup segala-galanya, makanya tidak bisa kita isolasi, tidak bisa kita definisikan. Karena kalau didefinisikan itu kan dibatasi, ya, dicaplok dari grupnya, itu namanya mendefinisikan. Ini nggak ada grupnya, dia mencakup semuanya. Jadi adanya selesai, ada. Makanya dikatakan paling sederhana, paling gampang. Karena tidak terbagi-bagi. Tidak bisa, bukan bagian dari sesuatu, dan sesuatu bukan bagian dari dirinya. Itu namanya ada. Ya. Jadi ini adalah adanya. Nah, inilah yang disebut dengan wujud. Nah, ini yang disebut dengan mahiyat tadinya. Nah, cuma dua, jadi ingat, waturannya cuma ini aja. Ya, cuma dua saja. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, apakah yang mendasar bagi sesuatu itu? Nah, ini kan tadi, apakah yang mendasar dari sesuatu itu? Ini sesuatu. Jadi kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini nih, kepada sesuatu ini. Apa yang mendasar, apa yang prinsipil, apa yang fundamental dari sesuatu itu? Adanya kah? Apanya? Kan kita tanyakan cuma dua kan, adanya dan apanya. Mana yang paling prinsip di sini? Apa namanya paling prinsip? Ya tidak bisa tidak, selalu harus itu. Nah, kira-kira. Itu namanya prinsipil, mendasar. Kata-kata fundamental kan dari kata fundasi. Rumah itu namanya ada punya fondasinya, fundamental. Karena kalau rumah atau gedung tidak ada fondasinya nggak bisa dia roboh. Nah, gitu. Jadi fondamen ini yang paling mendasar, ya. Yang paling prinsipnya, bukan bagian-bagiannya. Itu namanya prinsip. Ya. Jadi sama prinsip, fundament dan sebagainya itu adalah intinya ke sana. Sesuatu itu apanya yang mendasar? Jadi pertanyaannya di sini, ya sesuatu itu adalah ditanyakan, ya, apanya yang mendasar atau prinsipil. Prinsipil dari kata prinsipal ya, bahasa Inggris. Ataukah fundamental, ataukah substansial, itu adalah pokoknya yang paling inti, yang mutlak. Ya, timbul di sini pertanyaan, mananya mendasar? Maksudnya bukan apanya, mananya harusnya. Mananya mendasar? Mana di antara dua ini tadi? Apakah adanya atau apanya? Ya. Yang menjawab, ya, yang menjawab. Kalau jawabannya, ini jawaban. Kalau jawabannya adalah yang mendasar adalah apanya, kalau yang menjawab adalah apanya, ini namanya uh, prinsipalitas mahia. Ini yang disebut dengan prinsipalitas prinsipalitas mahia atau kakuiditas. Ingat kata prinsip, mana prinsip? Ya. Kalau yang menjawab itu adalah adanya, kalau dia menjawab adanya, oke, ini sudah prinsipalitas wujud. Prinsipalitas wujud. Ini sudah dengan wujud. Ya. Nah, jadi cuma dua. Prinsipalitas kualitas atau prinsipalitas wujud. Dalam filosofi Islam terbagi dua.
Ada yang menganggap prinsipalitas itu adalah kuiditas. Ya, siapa di antaranya ya? Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Suhrawardi pun berpendapat seperti itu. Kalau dia filosof besar, jadi Suhrawardi. Mirdamat, gurunya Mullah Sadra. Nanti juga ada yang belakangan juga. Ada yang berpendapat bahwa yang prinsip itu adalah kuiditas. Seperti itu. Nah, berpendapat bahwa prinsipalitas sujud diantaranya adalah Ibnu Sina, kemudian juga Mullah Sadra. Yang paling terkenal Mullah Sadra karena dialah yang membahas tentang prinsipalitas sujud ini menjadi sangat dalam. Jadi, prinsipalitas sujud. Nah, jadi ini kurang lebih pembahasannya tentang filsafat Islam. Jadi cuma dua macam saja. Ya. Jadi semua kita bawa kepada ini. Apakah ini yang pertama atau ini yang kedua? Apakah ini yang prinsip atau yang ini yang prinsip? Ya. Jadi dalam Islam itu, dalam filsafat Islam cuma dua. Apakah ini yang prinsip atau ini yang prinsip? Kalau ini yang prinsip, namanya prinsipalitas kuiditas atau prinsipalitas mahiyah. Bahasa Arabnya asala al-mahiyah. Kalau yang mengatakan yang prinsip adalah ada, namanya prinsipalitas wujud. Ya, wujud ada. Dalam bahasa Arab biasa disebut dengan asalatul wujud. Nah, jadi sini adalah asalatul mahiyah, sini adalah asalatul wujud. Yang tadi kata mahiyah dan sebagainya di atas kita ambil dari sini ya. Mahiyah dan wujud ya. Nah, jadi saya kira kita sudah bisa ya mempetakan mappingnya. Kita sudah bisa memapping bahwa dalam filsafat Islam itu cuma terbagi dua. Ya, menganggap yang prinsip itu apanya atau adanya. Ya. Dan Mullah Sadra yang kita pelajari adalah termasuk pelopor memperkenalkan bahwa yang prinsip itu adalah wujudnya adanya. Ya. Nah, sekarang dengan batasan ini mari kita masuk ke screen. Masuk kita lanjutkan di sini. Terakhir kemarin kita sampai di sini nih ini. Ya. Ini adalah tanggal 16 Agustus pas hari Sabtu yang lalu. Jadi kita review sedikit dari sini. Ya. Dalam masalah yang sama, Ibnu Sina juga disalah tafsirkan oleh beberapa filosof dan teolog timur, semisal Fakhruddin Razi. Ya. Dalam menginterpretasikan pernyataan Ibnu Sina bahwa wujud adalah salah satu kategori, Razi mengatakan bahwa kategori yang dimaksud sama dengan kategori-kategori lain, seperti kualitas dan kuantitas. Ya, padahal tidak seperti itu. Untungnya, seorang filosof yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran Ibnu Sina di timur, namanya Nasiruddin Tusi, kita sudah juga bahas di atas, di awal, berusaha untuk menunjukkan secara eksplisit, secara nyata, secara tersurat dalam bukunya Syarh al-Isyarat. Ya, isyarat ini bukunya Ibnu Sina, Isyarat wa Tambihat. Syarahnya, disarah. Ya. Kasih penjelasan-penjelasan tentang kekeliruan penafsiran Fakhruddin Razi. Jadi, seorang besar seperti Fakhruddin Razi, ini adalah mutakallimun, ahli kalam, teologi, juga bisa keliru. Jadi, makanya kita katakan, dalam belajar itu, yang penting harus kita hidupkan adalah critical thinking, berpikir kritis, karena guru kita pun bisa kita kritisi. Ya. Fakhruddin Razi ini adalah ulama besar. Ini setara dengan Al-Ghazali nih. Ya. Jadi Fakhruddin Razi jadi tentang kekeliruan penafsiran Fakhruddin Razi tentang wujud dalam pemikiran Ibnu Sina. Bahwa menganggap Ibnu Sina, menurut Razi, Ibnu Sina menganggap wujud itu sebagai aksiden. Aksiden itu sesuatu yang ditambahkan, kejadian. Sesuatu yang ditambahkan. Apakah yang ditambah? Ya, coba. Apakah terhadap sesuatu tadi ini? Apakah terhadap sesuatu ini? Ya, ini apa namanya? Kuiditasnya yang ditambahkan atau wujudnya yang ditambahkan. Itu. Jadi pertanyaannya dua. Jadi berkenaan dengan ini, apakah yang ditambahkan? Ingat, jadi kita bicara sedikit tentang aksiden. Jadi kok kita mengatakan rumah ada, tapi yang kita lihat rumahnya. Kenapa bisa rumah ada? Nah, pertemuan antara rumah dan ada adalah kejadian. Arat, ingat pembahasan sebelumnya, arat, kejadian. Aksiden. Sekarang ada kita menemukan kata aksiden. Aksiden. Pertanyaan apa itu aksiden? Apa ini aksiden? Nah, dengan gampang maksudnya supaya gampang, ya kita mengatakan aksiden itu adalah sesuatu yang ditambahkan. Aksiden adalah sesuatu
yang ditambahkan ya, yang ditambahkan ya. Jadi sesuatu yang ditambahkan, ditambahkan. Nah, kata ditambahkan itu kan sesuatu yang bersifat ornamental, ornamen. Ya. Seperti saya cincin pada diri kita itu kan sesuatu yang ditambahkan. Ya. Makanya mana yang prinsip cincin atau tubuh kita? Ya, tentu jawabannya tubuh kita. Kenapa? Karena cincin itu sesuatu yang ditambahkan. Nah, istilah itu aksiden dalam bahasa filsafat. Jadi aksiden itu adalah sesuatu yang ditambahkan. Nah, sekarang mana yang ditambahkan di sini? Ya, kuiditasnya kah atau kewujudnya kah? Nah, jadi pertanyaannya adalah sesuatu yang ditambahkan. Pertanyaannya ialah ini, kuiditasnya kah? Ya. Kuiditas atau wujud? Ya. Nah, ini pertanyaannya dua ini. Ya. Yang mana yang ditambahkan? Kuiditas kah, wujud kah? Ya. Kalau yang mengatakan bahwa yang ditambahkan wujud, nah maka dia berpendapat bahwa wujud itu adalah aksiden dan karenanya tidak prinsip. Ingat ya, kalau dia mengatakan wujud ini adalah aksiden, berarti tidak prinsip kan ditambahkan terhadap kuditas. Berarti yang prinsip adalah kuditas. Ingat, ulangi lagi, yang berpendapat bahwa wujud itu adalah sesuatu yang ditambahkan, ya. Yang berpendapat bahwa wujud itu sesuatu yang ditambahkan, berarti wujud ini tidak mendasar, tidak prinsipil. Yang prinsip adalah kuiditas. Kan ini cuma ditambahkan. Nah, lahirlah ini tadi. Prinsipalitas kuiditas. Ya, ini dia. Ya. Sebaliknya, kalau yang berpendapat bahwa kuiditaslah yang ditambahkan, ya, artinya kuiditaslah yang aksiden, berarti yang mendasar adalah wujud. Maka lahirlah prinsipalitas wujud. Bapak Ibu bisa dimengerti ya, bisa dipahami. Ya, supaya kita bisa tahu kenapa kok bisa muncul kata-kata seperti itu. Jadi aksiden, ingat tadi aksiden. Ya, aksiden itu kan bukan sesuatu yang asli. Aksiden ini dalam bahasa Inggris pun digunakan dalam misalnya kejadian apa dalam kecelakaan misalnya ada aksiden kan begitu. Jadi misalnya mobil rusak itu kan aksiden karena aslinya kan bagus ya gitu. Dan rusak itu sesuatu yang ditambahkan datang kemudian karena aslinya kereta mobil itu kan bagus. Jadi ketika misalnya tiba-tiba misalnya tahu rusak atau penyot itu mungkin Tuan kita dari Singapura tidak ngerti penyot itu apa ya? Penyot apa masalahnya penyot berantakan. Nah itu namanya tambahan. Ya namanya rumah itu kan lengkap atapnya dan sebagainya. Tiba-tiba atapnya hilang di bawah angin, nah itu namanya kejadian aksiden. Seperti itu. Jalan-jalan itu misalnya bagus, teratur di jalanan. Jalan itu kan teratur tuh. Mobil-mobil, kereta-kereta berjalan sesuai dengan jalurnya. Tiba-tiba yang satu menabrak yang lain. Nah, kan terjadi namanya aksiden. Kenapa? Ya keluar dari jalurnya. Menyalahi peraturannya. Nah, itu namanya aksiden. Nah, jadi aksiden itu adalah kejadian yang pertanyaannya kalau di sini, apakah aksiden itu terjadi pada kualitas atau terjadi pada wujud? Nah, seperti itu. Kalau wujud itu yang aksiden, berarti mereka berpendapat bahwa yang prinsip adalah kualitas. Kalau mereka berpendapat bahwa aksiden itu adalah kualitas, maka mereka berpendapat bahwa prinsip itu wujud. Jadi aksiden itu lawan dari prinsipalitas. Jadi kita lawankan prinsipalitas adalah lawan daripada aksidentalitas. Jadi gitu. Apa Jadi, Ustaz? ya silakan. Ulang ulang sekali lagi, Kak. Ulang sekali lagi. Jadi principality ini adalah lawan daripada accidentality. Ya, bahasa Inggris ya accidentality. Kalau bahasa Indonesia prinsipalitas lawan daripada aksidentalitas. Prinsipal lawan daripada aksiden. Jadi tidak mungkin dua-duanya. Jadi prinsipal ya. Nah, jadi kita lihat prinsipal lawan ini kita kasih lawan ya tanda lawan dari aksidental. Ya.
Kalau kita katakan wujud itu adalah aksidental, misalnya kita berpendapat bahwa wujud ini wujud ini adalah aksidental. Jadi kalau kita katakan wujud adalah aksiden, berarti kita berpendapat bahwa yang prinsip itu adalah kuiditas. Ya. Berarti yang prinsip itu adalah kuiditas. Ya. Jadi kita berpendapat bahwa yang prinsip itu adalah kuiditas. Nah, kita berpendapat yang prinsip ini. Ya, kalau kita berpendapat bahwa wujud ini ya, adalah aksiden, aksiden kan tadi tambahan, berarti tidak prinsip. Maka yang prinsip itu adalah kuiditas. Ada S-nya di sini, kuiditas. Tapi kalau kita berpendapat bahwa kuiditas adalah di sini, ditukar, kan bisa ditukar nih. Ya. Jadi kalau kita bikin lagi di sini, ya. Prinsip, ya, prinsipal, ya, dilawankan dengan aksidental. Kalau kita tukar, ya, ini kuiditasnya ini disimpan di sini. Jadi ini kita simpan di sini. Nah, jadi ini adalah kita bawa ke sini. Nah, jadi sini kuiditas. Kuiditas ini cara orang Indonesia, kalau bahasa Inggris quiddity, ya, kuiditas. Nah, ini adalah kalau kita jadikan ini sebagai kuiditas, berarti di sini. Kalau kuiditas itu sebagai aksiden, tambahan, ya tambahan, maka berarti yang prinsip itu adalah wujud. Ya, ini dipindahkan ke sini, berarti wujud yang prinsip. Ya. Sini wujud. Ya. Wujud. Ini adalah prinsip. Ya. Jadi cuma dua saja kita lihat di sini. Model pertama, model kedua. Jadi ini adalah model pertama, model kedua. Jadi cuma dua saja kemungkinan. Ini adalah model pertama, yang prinsip adalah kuiditas, aksiden adalah wujud adalah aksiden. Kemudian kalau kita berpendapat ini berarti namanya prinsipalitas kuiditas. Asalatul mahiyah kalau ini namanya nih, asalatul mahiyah. Kalau kita berpendapat seperti ini namanya asalatul wujud. Asal ini prinsip. Prinsip itu bahasa kita, kemudian kalau bahasa Arab asalah. Asalah itu prinsip. Asalatul wujud di sini ini adalah asalatul mahiyah. Jadi saya kira bisa dipahami Pak Pus sekalian ya. Dengan mapping pemikiran seperti ini bisa kita lihat. Nah, sekarang kita kembali ke sini lagi kalau sudah paham. Ya. Jadi Bapak sekalian tadi bisa kalau mau di screenshot ini bisa. Cuma memang kalau saya tulis kecil nanti tidak terbaca. Besar begini sedikit dan dimuat per halaman ya dari atas ini tadinya nih. Ya. Jadi startnya kita sekarang dari sini tadinya nih. Ini kita dari sini tadinya nih. Ya, ini dari sini. Jadi startnya dari sini nih. Ya. Jadi startnya kita, pembahasan kita adalah dari sini. Dari sini, startnya dari sini. Bicara tentang sesuatu. Ya. Adanya apanya dan seterusnya. Ya. Jadi kita sudah lihat di sini. Sehingga ada prinsipalitas wujud, ada prinsipalitas mahiyah. Ini kan nama lainnya mahiyah. Ya. Jadi prinsipalitas kuiditas dan prinsipalitas wujud. Ya, jadi jawabannya cuma dua saja kemungkinan. Mana nanti yang utama? Nah ini yang kita baca dalam buku ini. Ya. Jadi yang kita akan baca dalam buku ini adalah dua kemungkinan. Nah, ini, dua kotak ini kemungkinan. Prinsipalitas atas mahiyah, kuiditas, prinsipalitas wujud. Nah, jadi ulangi, kalau kita berpendapat yang prinsip adalah kuiditas, berarti wujud itu cuma tambahan, aksiden. Kalau kita berpendapat bahwa wujud itu prinsip, maka kuiditas adalah aksiden, tambahan saja. Seperti itu. Kita masuk lagi. Minum dulu sebentar. Jadi tadi kita sudah sampai di sini nih.
Jadi dalam masalah yang sama, Ibnu Sina juga disalah tafsirkan oleh beberapa filosof dan teolog timur, semisal Fahru Razi, dalam menginterpretasikan pernyataan Ibnu Sina bahwa wujud adalah salah satu kategori. Razi, maksudnya Fahrudin Razi, mengatakan bahwa kategori yang dimaksud sama dengan kategori-kategori lain, seperti kualitas dan kuantitas. Padahal ini adalah kategori antara prinsip dan kuiditas. Ya, masalah wujud dan kuiditas. Prinsip dan aksiden. Untungnya, seorang filosof yang menghidupkan kembali ajaran-ajaran Ibnu Sina di timur, namanya Nasruddin Tusi, berusaha untuk menunjukkan secara eksplisit artinya secara terbuka, tersurat, dalam bukunya Syarah Al-Isyarat. Syarah adalah penjelasan-penjelasan dari bukunya Ibnu Sina, namanya Al-Isyarat wa Tambihat. Kita pernah bahas di atas. Tentang kekeliruan penafsiran Fahru Razi mengenai wujud. Ya. Maksudnya wujud dalam pemikiran Ibnu Sina. Yang mengatakan Fahru Razi mengatakan bahwa wujud itu adalah aksiden. Nah, ingat tadi. Dia menganggap bahwa wujud itu adalah aksiden. Nah, akhirnya kan kemudian keliru. Kalau Ibnu Sina, wujud itu adalah prinsip. Nah, bukan aksiden. Dia adalah asalah. Dia adalah prinsipalitas. Sejatinya, Ibnu Sina sendiri telah mengklarifikasikan penjelasannya dalam Ta'liqat, ada bukunya Ta'liqat, yang sayangnya tidak pernah dikenal di Barat, namun sangat dikenal oleh Muladsadra. Hal ini tampak ketika Muladsadra mengutip penjelasan Ibnu Sina ini ketika ingin menjelaskan masalah aksidentalitas wujud. Aksidentalitas wujud lawannya adalah prinsipalitas wujud. Ingat kalau bahasa Indonesia, tas itu dari T dalam bahasa Inggrisnya, accidentality. Ya, principality. Jadilah bahasa Indonesia prinsipalitas. Saya kira di bahasa Melayu juga sekarang sudah pakai ya. Dengan merujuk pada teks utama Ibnu Sina yang isinya dia kutip, Muladsadra seolah mendapat dukungan dari guru filsafat peripatetik Islam untuk memperkuat posisi pemikirannya mengenai realitas wujud. Termasuk juga pemikirannya mengenai prinsipalitas wujud. Jadi ingat tentang ada yang aksidentalitas wujud, ini ada prinsipalitas wujud. Ini kita pertegas walaupun kita sudah bahas minggu lalu ini ya. Jadi ada yang melihat ini sebagai aksidentalitas wujud, ada yang melihatnya sebagai prinsipalitas wujud ya. Jadi kalau Fahru Razi tadi ini, Fahru Razi salah memahami Ibnu Sina. Menurut Razi seakan-akan Ibnu Sina itu menganut aksidentalitas wujudnya. Padahal ternyata tidak. Ya, berdasarkan Nasruddin Tusi, justru Ibnu Sina itu berpendapat tentang prinsipalitas wujud. Ya, yang merupakan turunan dari doktrinnya mengenai realitas wujud. Ya, sampai di sini pembahasan kita kemarin. Sekarang kita masuk lagi. Teruskan ya. Metafisika Muladsadra didasarkan pada tesis. Jadi metafisika Muladsadra didasarkan pada tesis, ya, pada argumentasi bahwa meskipun secara eksternal kita melihat objek-objek yang eksis di alam seperti tadi rumah, kambing, domba itu kan objek-objek yang eksis, di mana wujud adalah suatu aksiden yang ditambahkan dari luar. Sebagaimana tersirat secara tidak langsung oleh bahasa manusia, tetapi dalam realitasnya ini, perhatikan, dalam kenyataannya, realitasnya itu dalam hakikatnya. Jadi kita ulangi lagi dulu ya, supaya jelas. Metafisika Muladsadra didasarkan pada tesis atau pada argumen, pada pendapat utama, bahwa meskipun secara eksternal itu secara di luar, yang di luar diri kita itu kan eksternal, bukan di dalam pikiran kita. Jadi secara eksternal kita melihat objek-objek yang eksis di alam, objek-objek apa saja, batu, pohon, hewan, kambing, dan sebagainya tadi. Di mana wujud adalah suatu aksiden, kelihatannya begitu, wujud adalah aksiden, karena kita mengatakan ada rumah. Wujud adalah suatu aksiden yang ditambahkan dari luar,
Karena kita katakan rumah dulu baru ada rumah kan begitu, atau rumah ada. Seakan-akan ada tambahan dari rumah kan begitu. Sebagaimana tersirat secara tidak langsung oleh bahasa manusia, ingat, bahasa manusia. Karena kita katakan kan rumah ada, rumahnya dulu baru adanya. Atau kita katakan ada rumah, yang kita terangkan kan rumahnya. Ada seakan-akan hanya merupakan penjelasan terhadap rumah, kan begitu. Nah, seakan-akan itu ada hanya tambahan terhadap rumah. Rumah itu kan aksiden. Jadi tetapi dalam realitasnya, dalam kenyataannya, dalam hakikatnya, hanyalah terdapat satu wujud. Ya, ingat. Tidak mungkin banyak wujud. Kalau yang prinsip pada benda-benda itu adalah apa namanya? Adalah kualitasnya dan wujud tambahan berarti tambah apa wujud banyak. Karena wujud ditambahkan ke sini ke situ dan sebagainya. Nah, kata Mullah Sadra dalam realitasnya hanyalah terdapat satu wujud. Ya, hanya satu wujud saja. Ingat, hakikatnya itu hanya terdapat satu wujud. Realitasnya artinya hakikatnya hanya terdapat satu wujud. Satu being. Being ini bahasa Inggrisnya. Satu wajibul wujud. Ya, wajibul wujud. Ya, jadi kita lihat ini adalah bahasa Inggris. Ya, ini adalah bahasa Arab. Wajibul wujud. Wujud wajib. Ya. Jadi hanya terdapat satu wujud. Ya, dengan gradasi. Kita sudah terangkan dulu gradasi ya. Perubahan sedikit demi sedikit semakin menjauh dari pusat. Itu namanya gradasi. Bisa juga dari bawah semakin mendekat ke pusat. Ya. Jadi dengan gradasi wujud, ya nama lainnya wujud adalah existence. Jadi kalau kita lihat di sini, ini lihat buku ini ya, ini buku ini bagus kita pelajari. Yaitu bahwa kalau buku ini menggunakan wujud ini wujudnya kecil, ini menggunakan istilah existence ya. Kalau wujudnya tadi besar menggunakan kata being ya, di sini nih, being wajibul wujud. Ya. Nah, menggunakan istilah ya, being atau wajibul wujud ya. Jadi kalau wujud dengan W besar ini perhatikan juga sekalian. Jadi kalau wujud dengan W besar ini, oke, menggunakan kata being. Ya. Kalau wujud dengan W kecil di sini, W-nya kecil, W-nya kecil, maka menggunakan kata existence. Ya. Jadi kalau W-nya atau W-nya besar, ya being, terjemahan bahasa Inggrisnya. Kalau W-nya kecil, W-nya kecil, maka existence. Ya. Walaupun secara arti kalau kita terjemahkan sama, ada juga. Being ini kan ada juga. Ini existence ada juga. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita ya ada besar, ada kecil. Kira-kira gitu lah Bapak sekalian. Kalau kita ya versi kita berarti ada dua ada di sini ya. Ada dan ada. Jadi kita bedakan dari sini. Kalau ada ini adalah wajibul wujud, kira-kira gitulah. Kalau ini adalah maujud. Nah, ini dalam bahasa Arab ini nantinya ini lebih dipakai untuk kata wujud. Sedangkan yang ini dipakai untuk kata maujud. Gitu. Jadi ada wujud, ada maujud. Jadi kalau adanya besar, wujud. Adanya kecil, hanya besi kecil, maujud. Kalau bahasa Arab lebih gampang dipahami. Maujud artinya diwujudkan. Artinya dia berada dalam jangkauan wujud. Ya, dia berada dalam liputan selimut wujud. Ya, seperti itulah. Istilahnya itu adalah muhit. Dia adalah terjangkau oleh wujud. Wujud itu adalah muhit. Menjangkau segala-galanya. Segala-gala yang dijangkau namanya maujud. Mudah-mudahan yang rajin ikut terus-menerus karena berulang-ulang ya mudah-mudahan tambah bisa dimengerti. Karena nanti tuh Bapak sekalian kalau kita sudah bisa paham ini, bisa membuat mapping di dalam pikiran kita tentang pemikirannya Mullah Sadra, itu enak sekali, bagus. Ya. Ibarat tiba-tiba kita mempunyai kacamata yang bisa melihat segala-galanya. Ya. Jadi kita ulangi lagi tadi, ulangi lagi tadi di sini ya. Metafisika Mullah Sadra
Dasarkan pada tesis bahwa meskipun secara eksternal di luar diri kita, kita melihat objek-objek yang eksis di alam, di mana wujud adalah suatu aksiden yang ditambahkan dari luar, sebagaimana tersirat secara tidak langsung oleh bahasa manusia. Kita sudah terangkan tadi, seperti contohnya kelapa ada, mangga ada, ya ada seakan-akan ada tambahan. Tetapi dalam realitasnya, dalam kenyataannya, dalam hakikatnya, hanyalah terdapat satu wujud. Karena terdapat satu wujud, ya tidak bisa ditambah-tambahkan kepada yang lain. Ya, dengan gradasi-gradasi wujud, nah, ini, wujud atau existence yang berasal dari sini, dan terentang itu terentang itu meluas, ya, dari wujud itu sendiri hingga ke level materi. Ingat. Coba Bapak Ibu semuanya membaca kata-kata ini, ya. Baca kata-kata ini, terentang dari wujud itu sendiri hingga ke level materi. Ya. Artinya menjangkau. Kalau bahasa lainnya muhit tadi kan, terentang itu meluas dari wujud sana sampai kepada alam materi. Artinya setiap level materi, setiap materi itu adalah merupakan jangkauan dari wujudnya. Coba ulangi lagi, coba camkan kata-kata ini. Terentang itu apa namanya? Terbuka, merentang, ya, meliputi, ya, terliputi dari wujud sampai kepada level materi, meluas, menjangkau semuanya. Nah, coba kita lagi-lagi camkan kata-kata ini, terentang dari wujud itu sendiri hingga ke level materi, baru kemudian kita buka ayat ini. Coba, langsung kita memahaminya, sangat indah ini ayat. Yang sangat terkenal. Ya. Nah, sangat terkenal. 255. Pasti sudah tahu ini, mau kemana kalau kita angkat 255. Ya. 255. Ya. Ini adalah ayatul kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu. Tidak ada ilah selain dia, kan tunggal. Huwa. Siapa huwa tadi? Kalau bahasa saya tadi wujud. Dan dengan W besar, W besar ya. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Yang maha hidup dan maha eksis ini. Sebetulnya bukan maha eksis saja, tapi Al-Qayyum itu selalu beraktivitas. Ini bagus ini kata-kata ini. Sustainer of all that exists. Sustainer of all that exists. La ta'khuzuhu. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tidak tertimpa, tidak terkena sina dan naum. Rasa capek dan ngantuk. Tidak perlu tidur dan tidak perlu istirahat. Kenapa tidak capek, tidak penat, dan tidak mengantuk? Ya. Artinya tidak terikat oleh ruang waktu. Tidak terikat oleh gerakan-gerakan seperti gerakan kita manusia. Karena gerakan kita manusia adalah gerakan dalam ruang waktu. Jadi gerakan kita manusia itu gerakan dalam ruang waktu. Namanya notion in space and time. Notion in space and time. Lahu baginya lah, kepunyaan Allah lah, ma fis samawati ma fil ard. Kepunyaan Allah lah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa ma fil ardi. Man, jadi artinya apa? Semuanya milik dia kan, lahu punyanya lah, ma fis samawati ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bisnih. Man zalladhi yashfa'u. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Illa bizni. Kecuali, artinya kita bisa artikan tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang mendapatkan permisi, izin, perkenan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu semuanya. Yang kita sadari atau yang kita tidak sadari. Ma baina aydihim kita bisa artikan yang kita sadari, yang di depan kita, atau yang kita tidak sadari di belakang kita. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Bisa juga yang kita sudah ketahui atau yang belum kita ketahui. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi.
Tidak ada yang bisa menjangkau ilmunya. Kenapa? Yang terjadi sebaliknya. Ilmunya lah yang menjangkau semua ilmu kita. Jadi tidak ada yang bisa menjangkau ilmunya Tuhan. La yuhayituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa, kecuali yang Allah berikan perkenan. Nah, jadi semuanya ini satu ayat sampai sini berbicara tentang tadi yang ini sebetulnya. Rentang dari wujud itu sendiri hingga ke level materi. Tetapi inti sarinya ada di sini nih. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Apa itu wasi'a tadi? Ini terentang tadi ini, terentang. Wasi'a itu meluas. Jadi kata-kata terentang dari kata wasi'a, extend. Jadi meluas. Kursiyu, apa itu artinya kursiyu? Keberadaannya. Jadi keberadaannya itu, wujudnya dia itu, ya, meluas ini wujudnya dia, itu adalah merentang. Ya. Dari dirinya sampai kepada level yang paling di bawah, itu level materi. Ya. Wasi'a kursiyu samawati wal ard. Jadi kursinya, keberadaannya, segala sesuatu adalah merupakan kursinya. Apa artinya kursinya? Menunjukkan dia ada di situ. Kan kursi kan tempat ada, tempat duduk. Jadi wasi'a kursiyu. Nah, disinilah bagusnya. Tuhan tidak menggunakan kata arash. Kalau arashnya di mana? Di dalam jiwa manusia. Beda antara kursi dengan arash. Jadi kalau arashnya di dalam jiwa manusia. Tapi kalau kursinya, semua yang ada di langit dan di bumi. Pada daun, sebagai benda, aroma daun sebagai aroma bau harum, itu dia ada di sana. Pada bunyi suara air yang mendesir, itu adalah ada dia di sana. Pokoknya segala sesuatu yang dijangkau oleh kita dari 5 tadi ini, dari 5 tadi di sini, mana tadi yang 5 ini, apa saja dijangkau oleh mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, bentuk, warna, suara, aroma, rasa, panas, dingin, semuanya itu adalah merupakan kursinya. Ya. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, yang ada di langit dan di bumi. Ya. La ya'uduhu hifdhuhuma. Tuhan tidak pernah merasa capek menjaga keduanya. Artinya apa? Kata-kata tidak capek artinya tidak pernah berpisah. Ingat kalau kita capek itu, kalau kita capek kan kita berpisah. Saya kita kerja, capek ya tinggalkan pekerjaan, tidur dulu, istirahat dulu kan begitu. Nah, Tuhan tidak mungkin berpisah. Kenapa? La yaudu hifdzuma, dalam penjagaan keduanya, dalam kehadiran Allah pada semuanya, huma di sini samawati wal ard, tidak pernah tidak ada. Wa huwal aliyul azim. Ya. Coba jemaah sekalian kita pahami ayat 25 ini setelah memahami ayat ini tadi. Memahami paragraf ini. Ya, jadi kan enak sekali membaca Al-Quran kalau kita pahami. Ya, jadi terentang dari wujud itu sendiri, wujud ini, hingga ke level materi. Jadi semua jenis materi adalah wujudnya, eksisten dalam pengertian ini. Ya. Jadi semua yang kita saksikan di materi adalah ini, yang berasal dari ini. Berkenaan dengan realitas ini, sebenarnya yang merupakan aksiden bukanlah wujud, tetapi kuiditas. Nah, berarti kita pakai, jadi ulangi lagi, berkenaan dengan realitas ini, sebenarnya yang merupakan aksiden bukanlah wujud, tetapi kuiditas. Nah, jadi kita menggunakan pemikiran ini, ya. Karena tadi di sini ya, nih. Berarti bukan ini yang benar, ya, tetapi yang ini yang benar. Ya. Bukan ini yang prinsip, tetapi ini yang prinsip. Prinsip itu adalah wujud berdasarkan kata-kata ini, ya. Sebenarnya yang merupakan aksiden bukanlah wujud, tetapi kuditas. Jadi kuditas yang aksiden. Nah, ini kan aksiden yang kuditas. Kuditaslah yang aksiden. Ketika kita tentukan kuditas yang aksiden, kan berarti wujud yang prinsip. Ya. Sebaliknya kalau kita mengatakan bahwa wujud itu aksiden, berarti kita berpendapat kuditas itu yang prinsip. Ya. Bisa dipengerti Pak sekalian ya. Nah, jadi kita sudah lihat tadinya. Ya. Jadi lagi-lagi tadi kita lihat di sini, ya. Berkenaan dengan realitas ini, sebenarnya yang merupakan aksiden bukanlah wujud, tetapi kuiditas.
Kenapa jamak? Ya kualitas banyak. Rumah, kambing, sapi tadi, batu, ya, jamur, daun, bunga, itu kan kualitas-kualitas. Memang kelihatannya segala sesuatu itu ada. Ya. Memang kelihatannya segala sesuatu ada. Namun dalam realitasnya, wujud universal melingkupi. Ingat, wujud universal melingkupi aksidentalitas. Ya. Jadi wujud universal lah. Ya. Jadi wujud universal, ya, yang melingkupi aksidentalitas segala sesuatu, sembari tetap berada di dalam ketunggalan dan keazalian primordialnya. Jadi wujud universal melingkupi aksidentalitas, aksiden-aksiden tadi. Segala sesuatu, kata-kata wujud universal melingkupi. Ini juga sama tadi, terentang, sama dengan ini tadi, kata-kata ini. Wasi'a kursiuhu. Hu-nya ini kembali kepada apa? Dia yang satu. Kembali kepada dia. Yang disebut di sini dengan la ilaha illa huwa. Kembali ke huwa ini. Siapakah huwa ini? Bisa disebut Allah, bisa disebut dengan God, bisa disebut dengan Tuhan dalam bahasa Melayu, bisa disebut dengan wujud kalau dalam bahasa filsafat, bisa disebut dengan being kalau dalam bahasa Inggris tadinya. Jadi tergantung. Jadi wujud universal melingkupi aksidentalitas segala sesuatu, sembari itu sambil tetap berada di dalam ketunggalan. Jadi dia tidak keluar dari ketunggalannya. Dan keazalian primordialnya. Keazalian asalnya. Primordial itu asalnya, aslinya. Loh, kenapa bisa ada di mangga? Kenapa ada bisa di kulit mangga? Kok kenapa ada di biji mangga? Itu yang disebut tadi dengan extend. Itu yang disebut tadi dengan bergradasi ke bawah. Gradasinya ke bawah itu adalah wasiat, meliputi, menjangkau. Dengan menggunakan bahasa tasawuf, Mula Sadra menyebut aspek kreatif dan ekspansif. Ingat, ekspansif tadi wasiat. Ya. Kreatif itu adalah hadir di mana-mana. Ya. Jadi semua yang muncul, dia yang muncul, kreatif. Tadinya kan tidak ada pohon, menjadi ada pohon, itu kreatif. Ini lagi dengan menggunakan bahasa tasawuf, Mula Sadra menyebut aspek kreatif dan ekspansif wujud universal dengan nafs sang maha pengasih, nafsur rahman. Ya. Jadi jemaah sekalian, Mula Sadra menyebut, ya, Mula Sadra menyebut aspek kreatif, ya, aspek kreatif dan ekspansif wujud universal dengan istilah, ya, nafs ar-Rahman, nafsur Rahman. Saya itu nafs rahmani dan nafs lawannya nafs zulmani. Yang namanya nafas sang maha pengasih. Jadi nafs ar-Rahman. Kalau nafas itu dari bahasa Arab nafs jiwa. Kalau nafas bahasa Melayu, bahasa kita itu adalah bernafas, bernyawa, bernafas, keluar masuk. Ya itu nafas. Tapi tidak salah juga. Karena kita ini, jiwa kita ini adalah Tuhan bernafas. Namanya kutiupkan. Tiup itu kan nafas. Kalau bernafas itu kan meniup. Narik, niup. Kan begitu. Jadi kalau kita bernafas itu tarik, tiup. Tarik, tiup. Atau bahasa lainnya, tarik udara dari luar, hembuskan dari dalam. Tarik lagi dari luar, hembuskan dari dalam. Kan begitu bernafas. Nah, ketika Allah menghembuskan, masuknya ke dalam diri kita. Nah, gitu. Ya, masuknya ke dalam diri kita. Makanya itu dengan nafs sama pengasih. Nafs ar-Rahman. Kita ini adalah hembusan nafasnya Tuhan. Jadi kita ini manusia, jiwa manusia adalah hembusan nafas Tuhan. Karena Allah mengatakan, wa nafakha fihi mir ruhi. Kutiupkan kepadanya ruhku. Atau pancaran suci. Pancaran suci bahasanya al-faid al-muqaddas. Ya. Faid itu adalah memancar. Ya. Emanasi. Emanation. Emanate. Itu namanya faid. Kemudian al-muqaddas yang suci. Ya. Di faid itu adalah emanasi. Ya. Muqaddas yang suci. Ingat Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Ya. Jadi biasa disebut dengan pancaran suci. Ya. Al-faid al-muqaddas.
Jadi Alphaid itu adalah emanasi. Beda dengan iluminasi. Jadi ada dua, ada emanasi, ada iluminasi. Jadi ingat, kita harus bedakan dua Pak sekalian. Ada iluminasi, iluminasi, dan ada emanasi. Ada emanasi. Kalau iluminasi itu pancaran, memancar seperti cahaya, illuminate. Ya, jadi kalau ini dari bahasa Inggris illuminate, ya. Illuminate ya itu. Illumination. Ya. Kalau di sini adalah emanate, ya, sorry. Ini adalah emanate ya. Ini dia. Illuminate dan emanate. Illumination, emanation. Jadi iluminasi. Kalau diterjemahkan ini adalah memancar seperti cahaya. Jadi kalau ini sebetulnya bukan pancaran ini sebetulnya. Ini adalah meleleh. Alpha itu meleleh sebetulnya. Ya. Meleleh kan emanasi itu kan meleleh. Seperti es meleleh ya. Jadi sebetulnya terjemahnya yang benar adalah ini adalah memancar, pancaran. Memancar. Ya, tapi bisa juga kalau pancaran itu kan kalau sinar biasanya selain menggunakan kata memancar itu apalagi bersinar, sinaran. Ya, kira-kira gitu sinaran. Kalau kita menggunakan kata pancaran di sini kita artikan sinaran di sini ya. Ya, kita artikan di sini sinaran, ya, sinar atau bersinar ya. Kita artikan saja bersinar ya. Bersinar. Sedangkan di sini adalah memancar. Memancar itu bukan hanya cahaya, tapi ada juga seperti contohnya biasa kita dengarkan juga pancaran radio, kamu gitu, memancar juga, pemancar radio. Kesimpulannya iluminasi itu cahaya. Ya, ini kata illuminate itu cahaya. Kalau iluminasi itu meleleh kayak es. Nah bayangkan es, Bapak pasti tahu es, ya, ice. Ya, es itu es batu ya, esnya yang apa namanya, yang keras, ya, es batu. Nah, es batu itu kalau disimpan kan lama kelamaan kan mencair itu meleleh. Nah, itu kata meleleh itu emanate, emanasi sebetulnya. Jadi paling cocoknya kalau saya emanasi adalah meleleh, ya. Meleleh menjadi air. Ya. Jadi lama kelamaan meleleh menjadi air. Kalau iluminasi memancar kayak cahaya, beda. Ya. Nah, jadi ini adalah al-faid ini adalah isyraq. Ya, jadi adalah isyraq, ini adalah al-faid, faid ya, faidun ini. Jadi al-faid al-muqaddas ya. Kalau Syurawari nanti adalah asyarq ya, al-muqaddas, memancar. Makanya kan filsafatnya Syurawari namanya isyraqi, bukan faidi ya. Yang mana segala sesuatu hanyalah pengentalan. Ingat kalau mengental kayak es itu kan mengental. Pengentalan kosmik, cosmic coagulations ya, pada berbagai level realitas kosmis ya. Menurut Mullah Sadra, bahkan Syekh Isyraq, Syekh Al-Isyraq Surawardi kan ya, makanya disebutkan Syekh Al-Isyraq karena pendapatnya tentang iluminasi bukan emanasi. Jadi Syekh Isyraq, bahkan Syekh Isyraq yaitu Surawardi pun tidak mampu, bayangkan selevel Surawardi, tidak mampu menginterpretasikan poin ini ke dalam pengertian yang sebenarnya, sehingga tetap menjadi bagian dari metafisika esensialistiknya. Apa yang disebut dengan metafisika esensialistik? Yaitu Surawardi berkata bahwa yang prinsip itu adalah esensi, kuiditas. Jadi Surawardi ini, walaupun dia filosof besar, dia tetap orang yang disanggah, ditentang oleh Mullah Sadra, karena Surawardi berpendapat bahwa yang prinsip itu adalah kuiditas. Sedangkan Mullah Sadra dan Ibnu Sina berkata, yang prinsip itu adalah wujud.
adalah mula sadra yang melakukan transformasi besar metafisika. Jadi adalah mula sadra yang melakukan transformasi besar metafisika dengan merealisasikan relasi yang sebenarnya antara wujud dan kuiditas, serta menyadari prinsipalitas wujud, asalatul wujud, yang menjadi salah satu pilar utama, the main core, the main pole of his metaphysics, daripada metafisikanya. Ya. Jadi yang menjadi salah satu pilar utama metafisikanya, asalatul wujud. Ya. Jadi ini harus kita berikan catatan di sini. Ya. Adalah mula sadra yang melakukan transformasi metafisika dengan merealisasikan relasi yang sebenarnya antara wujud dan kuiditas, menyadari prinsipalitas wujud, asal wujud, yang menjadi salah satu pilar utama metafisikanya. Kita tambahkan lagi di sini, ya, yang paling penting di sini adalah wujud dan kuiditas. Ya. Kemudian menyadari tentang prinsipalitas wujud, asalatul wujud. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan, walaupun cuma satu halaman ya, walaupun cuma ini nggak sampai malah ini tadi minggu lalu ini cuma satu paragraf ya, ini satu paragraf ya, satu halaman lah ya. Ya satu halaman atau satu paragraf, tetapi mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Kan intinya adalah kita paham ya. Jadi hari ini tanggal 20 berapa ini? 23. 23 ya? Bulan 8 25. Yang mau bertanya silah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal silakan Pak Nur. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Muhammad, wa alihi wa ajil, baik ya wassahabi amalin. Astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau kita pinjam pakai kutiupkan ruhku tadi ke dalam mu, maka benda yang asli prinsipal tadi adalah ruhku tadi. Kemudian 7 lapis nafs yang di luar tadi bergradasi sebagai sesuatu yang aksiden. Apakah ini boleh digunakan pakai dalam konteks konsep yang saya katakan, Ustaz? Barakallahu fiikum. Nah, baik, menarik ya. Kita kembali dulu ke surat yang ada ruhnya. Yang baru kita bahas ini surat Al-Hijr, kan ada ruhnya tuh. Surat Al-Hijr ayatnya 28 dan seterusnya. Al-Hijr surat 15 ayatnya 28 ini. Ini dia. Allah berfirman, wa idzu qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah tatkala Tuhanmu berkata kepada malaikat, inni khaliqun basyaran. Ya. Inni khaliqun basyaran. Jadi memang terjemahan itu selalu tidak sempurna ya. Kalau bahasa Inggris itu menciptakan, bahasa Inggris create. Dalam bahasa Inggris itu create itu adalah verb. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu juga menciptakan itu adalah verb, kata kerja juga. Padahal khalik ini sebetulnya bukan kata kerja, dia adalah isim, kata benda, dia adalah noun. Dia adalah nominal. Jadi sebetulnya kalau khalik ini lebih tepatnya kreator, tapi mungkin nggak enak terjemahnya kalau kreator ya, creator. Jadi kalau khalik itu kreator, ya, pencipta kan, ya. Tapi tetap menggunakan kata kerja di sini, will create, makanya menggunakan kata will. Will create itu kan pasti kata kerja, dia verb, ya. Dia adalah future kan, ya. Nah, sedangkan kalau ini tidak terkena waktu, kalau will kan akan, future, ya. Jadi lagi-lagi terjemahan pun selalu tidak bisa sempurna memahami aslinya. Nah, kalau kita yang belajar bahasa Arab ini bersyukur ada kata khalik itu namanya isim fa'il, isim yang menunjukkan dia pelaku. Kalau pelaku kan berarti bendanya, orangnya. Kalau orang orangnya. Jadi kalau kita menyebutnya pencipta, kalau bahasa Inggris kasih kreator, creator ya. Jadi ini khalikun basyaran. Aku akan menciptakan basyaran manusia. Min salsalin min hamain masnun. Dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Black mud ya. Dibentuk. Lalu kemudian faida sawaituhu, setelah aku menyempurnakannya, wa nafakhtu, ya. Aku pun meniupkan. Nah, kita lihat meniupkan di sini juga menggunakan kata breath ini.
Wa nafakhtu fihi, aku tiupkan fihi padanya, min dari ruhku, ruhi, yaknya di sini saya, mainnya. Terjemahnya my spirit. Ruhi, ruhku. Ya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kutiupkan padanya ruhku. Nah, jadi ruh yang disandarkan kepada Tuhan. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa ruh ini, ruh Tuhan ini yang ada pada diri kita ini sebetulnya adalah kita sebut tadi dengan wujudnya. Jadi wujud W besar yang ditiupkan pada diri kita, tetapi tubuh kita dan sebagainya itu adalah W kecil, W kecil tadi. Ya. Jadi W kecil, ya, yaitu wujud kecil, bukan wujud besar. Kalau wujud kecil tadi kan existence, kalau wujud besar tadi being, kan begitu. Nah, kalau bahasa Arab tadi, kalau wujudnya besar namanya wujud, kalau W-nya kecil maujud. Nah, gitu. Jadi wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, dan karena ruhku ada padanya, fakaulahu sajidin. Semua harus sujud kepadanya. Fakaulahu sajidin. Nah, jadi dengan demikian ruh Tuhan ini ada pada semua manusia. Itu adalah merupakan, makanya jiwa manusia tadi kita sebut dengan bukan kursinya, tetapi adalah arasnya. Karena yang ditampung adalah ruhnya, yang ditampung ruhnya, bukan wujud kecilnya, tetapi ruhnya. Jadi dengan demikian jiwa kita itu adalah menampung ruh Tuhan, maka dia tidak cukup sebagai kursi, tapi harus naik lebih tinggi, yaitu arash. Secara bahasa kita, arash dengan kursi kan sama sebetulnya fungsinya, tapi maknanya berbeda. Kalau arash itu kan, atau singgasana kan untuk raja, sedangkan kalau kursi untuk siapa saja. Jadi kalau kursi siapa saja, tapi yang namanya singgasana, mahligai kan hanya untuk raja, gitu. Nah, mahligai singgasana itulah kita gunakan menerjemahkan al-arsh, arsy. Ya. Jadi arash itu adalah singgasana atau mahligai. Ya. Sedangkan kalau yang kita duduki setiap saat namanya kursi. Ya. Nah, jadi dengan demikian wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 jenis di sini. Pertama Allah sebagai wujud, kemudian makhluk lain seperti batu, dan ada di tengah-tengahnya manusia, begitu. Manusia ini adalah perpaduan antara khalqnya Allah dengan ruhnya Allah. Jadi di situ kita lihat mempertemukan itu. Dan karenanya hanya manusia bisa menyadari tentang being-nya Tuhan. Ya, jadi manusia bukan hanya existence, tapi dia adalah being-nya, menyadari being-nya Tuhan. Bukan hanya menyadari existence sebagai gradasi daripada being, tetapi juga menyadari Tuhan sebagai wujud wajibul wujud. Nah, dari mana bisa melakukan itu? Karena di dalam dirinya ada ruhku. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Ya, seperti itu. Nah, inilah nanti yang disebut dengan secara spesifik, secara intensif disebut dengan nafs ar-Rahman secara spesifik. Walaupun secara keseluruhan ini adalah nafs ar-Rahman. Ya, tapi secara spesifik karena ini adalah nafakhtu itu meniupkan, tiupan, maka disebut dengan nafs ar-Rahman. Dari kata ruku, ya-nya di sini, ku-nya adalah ar-Rahman, Allah. Dan dengan ini maka kemudian kita disuruh bersujud. Dengan demikian inti sari manusia adalah pada jiwanya. Jadi jiwa manusia itu kan tadi ingat bergradasi ya. Ini kan kalau kita bicara gradasi, ingat ya, kalau gradasi itu kan bertingkat-tingkat ke bawah. Kita sudah terangkan dulu. Ya. Kalau bergradasi itu adalah bertingkat-tingkat ini. Ya, kita bagus pakai begini ya. Semakin ke bawah semakin mengecilkan begitu. Tingkat-tingkat namanya. Nah, bisa kita katakan bahwa tubuh kita manusia, tubuh kita manusia ini tubuh. Yang dari sini nih, dapatnya dari sini. Dari yang paling di bawah ini. Sedangkan kalau misalnya jiwa manusia ini manusia itu dari sini, dari level kedua. Ya. Kira-kira gitulah. Nah, sedangkan di atas ini pelintas kan Allah. Jadi yang di atas ini adalah Allah. Yang di atas adalah Allah. Ya, ini Allah di atas. Nah, jadi manusia ini, jiwanya manusia adalah pada gradasi paling di atas, paling dekat kepada Tuhan. Ya. Jadi jiwanya manusia paling dekat sampai menggunakan kata ruku. Ya. Sedangkan kalau di sini menggunakan kata kursi, wasiat kursiuhu. Nah ini dia. Jadi bergradasi ke bawah. Ini yang paling jauh dari Tuhan, materi.
Sedangkan ini yang paling dekat kepada Tuhan, yaitu ruhku. Ya. Nah, ketika manusia kalah jiwanya, kalah ruhnya, dia menang sini ya, lahirlah masalah. Jadi manusia itu harus menyadari bahwa yang menyebabkan dia jadi manusia adalah ini. Jadi kita lihat manusia terbagi dua di sini. Ya. Manusia itu terbagi dua, ini manusia. Ini manusia seperti ini. Nah, inilah jiwa manusia. Inilah manusia. Ya. Jadi inilah manusia. Ya. Terdiri daripada jiwa dan tubuh. Ya, jasmani dan rohani, kamu gitu Pak. Jasmani dan rohani. Nah, sekarang ketika kita dikala oleh tubuh menang dan jiwa kalah, ya kita ke bawah ini. Kita akan menjadi di bawah sini tetap tempat tinggalnya. Tapi kalau ini yang menang, kita di atas, ya, dekat dengan Allah. Nah inilah kita lihat, inilah yang menarik kita ke atas kepada Allah. Ini menarik kita ke atas, yang tubuh menarik kita ke bawah. Ya. Jadi kita hapus dulu ini ya supaya tidak terganggu dengan ini ya. Nah, kita sebut saja inilah manusia ya. Kita tulis di sini, inilah manusia. Manusia. Ini manusia semuanya nih yang ini. Nah, manusia terbagi dua, ada jiwa dan ada raga. Raga tubuh. Nah, kalau tubuhnya menarik dia ke bawah, ini dia menjadi fujur. Fujur namanya. Dia akan menjadi fujur. Tapi kalau ini narik ke atas, ya, kalau ini jiwanya narik dia ke atas, dia ke Allah, maksudnya, maka dia adalah takwa. Ya, jadi adalah fujur, ini adalah takwa. Ya. Ini adalah takwa. Wah, Bapak sekarang perhatikan baik-baik ini, karena ini Al-Quran yang bilang begini nih. Coba kita lihat sini ayatnya. Suratnya kita lihat di sini. Surat Asy-Syams, mana Asy-Syams ini? Surat 91. Ya. Ayatnya 7. Ya. Wa nafsin wa masawaha. Demi jiwa manusia, nafs diri manusia, wama dan apa-apa sawaha yang membentuknya secara sempurna sebagai manusia. Manusia sempurna itu terdiri pada jiwa dan raga, kamu gitu Pak sekalian. Falhamaha, maka karena manusia terdiri daripada jiwa dan raga, falhamaha, Allah mengilhamkan keduanya, fujuraha wa taqwa. Ingat kata fujur ini membawanya untuk melakukan perbuatan wrong, salah. Sedangkan takwa membawanya melakukan perbuatan right. Ya. Jadi right and wrong ada di sini. Kalau wrong ya fujur, kalau right adalah takwa, seperti itu. Kalau kita artikan ini fujur menarik ke bawah, sedangkan takwa menarik ke atas ini. Fujura wa taqwa. Nah, ini dia. Fujuraha, kalau kita ke bawah fujuraha itu adalah jalan yang salah, wrong. Sedangkan kalau kita ke atas adalah jalan yang benar, right. Fujuraha wa taqwaha. Kamu gitu. Jadi semua pembahasan filsafatnya para ulama Islam itu sejalan dengan Al-Quran semuanya. Ya, seperti itu. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Haria. Ya, saya tolong dibenarkan kalau salah memahami Ustadz. Tadi apa namanya wujud besar itu kan itu satu ya Ustadz ya, Ya. Allah sendiri. Dan wujud-wujud kecil itu eksisten tadi ya. Ya. Kan sama dengan maujud, sama dengan mungkin wujud Ustadz. Ya. Sama, mungkin wujud juga itu maksudnya ya. Mungkin wujud sama dengan ya, betul. ya. Mungkin wujud. Sama mungkin wujud ya, itu sama ya dengan asisten, sama dengan maujud ya Ustaz. Ya. Terus tadi yang ayat apa tadi itu yang kutiupkan ruhku itu, kalau jiwa manusia itu kan ada ruhnya Allah gitu ya. Dan kalau tadi saya bilang kalau kita di atas kesadaran tadi itu jiwa itu, jadi kita tuh orang-orang yang
tinggi sadarannya itu lebih dekat pada Allah itu dengan takwa tadi ya. Betul, Kalau ya merendah lebih mementingkan zahirnya tubuhnya itu jadi fujur gitu betul. ya tadi ya. Nah, terus tadi yang satu lagi rentangnya itu rentangnya dari wujud Allah sampai ke semuanya gitu. Itu kan semua terkenanya jadi ada ya gitu ya. Betul ya. Terus itu yang artinya Allah meliputi segala sesuatu itu. Kulisya itu ya Ustaz. Betul. Benar ya Ustaz ya? Betul ya, benar-benar. Oh, itu cuman yang takut salah paham Ustaz. Ya udah benar ya. Afwan. Udah benar. Jadi sudah yang dipahami tadi Bu Heria semuanya benar ya, sudah persis. Jadi bisa kita sebut yang disebut dengan kuiditas tadi itu adalah mumkinul wujud. Ya. Sedangkan yang kita sebut wujud ya itulah wajibul wujud. Kira-kira gitulah. Jadi yang bergradasi ini adalah mumkinul wujud. Ya, yang bergradasi. Sedangkan Tuhan yang wujud asli wajib wujud, dia tetap berada pada kondisi primordialnya kalau istilah tadi Mullah Sadra. Dia bergradasi ke bawah, gradasi-gradasi inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan mumkinul wujud. Karena bisa ada, bisa tidak ada. Nah, kebetulan kalau manusia memang ada dua unsurnya tadinya. Ada rohaninya dan ada jasmaninya. Ada tubuhnya dan ada jiwanya. Nah, dua hal yang berbeda. Kalau tubuhnya manusia dari mungkin wujud tadinya. Dari apa? Dari kuditas-kuditas. Sedangkan kalau jiwanya manusia secara spesifik, Tuhan menyebutnya dengan kata ruhi wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kita pahami itu adalah gradasi paling dekat dengan Tuhan. Ya, kenapa? Dia bukan Tuhan itu sendiri karena Tuhan kan bukan roh. Ya. Cuma Itu kan min ruhi itu Ustaz ya. Ya ruhi. Dari Ya. min ruhi gitu ya. Ruhi ada ya-nya, ruhku berarti kan dekat sekali, ruhku. Iya. Ya. Nah, maka jiwa manusia adalah berada pada gradasi paling dekat dengan Tuhan. Dan karenanya hanya jiwa manusia yang bisa menampung Tuhan, yang bisa memahami Tuhan. Makanya di dalam surat Al-Ahzab dikatakan, kalau manusia tidak menggunakan rohnya, maka dia menjadi manusia yang bodoh dan jahil, zalim. Nah, ini kita lihat dulu ayatnya seperti ini. Karena sudah disimpulkan tadi Bu Heria, kita tutup dengan kesimpulan Bu Heria bahwa itu sejalan dengan ayat dalam surat 33 ayat 72. Surat Al-Ahzab 3372. Coba kita lihat. Inna sungguhnya kami, kata Tuhan, aradna menawarkan al-amanah, amanah tersebut. Ya. Alas samawati, kepada langit, wal ardi, dan kepada bumi, wal jibali, dan kepada gunung-gunung. Fa'abaina, tapi semuanya menolak. An yahmilna, untuk memikulnya, untuk mengembannya. Ya. Mengembannya. Washfaqna, ya. Lalu kemudian karena mereka semuanya tidak siap, kami cabut kembali, kami tidak berikan minha daripadanya, kami cabut daripadanya. Lalu siapa yang memikulnya? Kan tidak bisa nih. Abaina an yahmil, dari kata hamilah di sini. Ya, dari kata hamala yahmilu kan di sini. Mereka enggan untuk memikulnya. Lalu siapa memikulnya? Nih, wahamalaha al-insan. Yang memikulnya itu adalah manusia. Iya. Jadi apa yang dipikul manusia di sini? Itu tadi amanah. Amanah adalah merupakan ruh tadi. Ya. Yang di dalam ruh itu ada akal pikiran. Jadi artinya hanya manusia yang punya konstruksi seperti ini. Hanya manusia yang punya konstruksi seperti ini. Kalau yang lain maksudnya seperti hewan, tumbuhan tidak punya seperti ini. Ya. Jadi kalau hewan, tumbuh-tumbuhan tidak punya seperti ini. Dia hanya di sini saja. Dia tidak punya kata miruhi. Ya, hanya manusia yang punya. Yang terdiri dari dua, jiwa dan raga. Jiwa dan tubuh. Ada lagi sebelum kita tutup? Terima kasih Ustaz. Ada Ustaz, Ya, di sama-sama. chatroom. Oh, ada chatroomnya. Dari Pak Burhan. Dengan kata lain, entity wujud. Ya, entitas wujud kita sebagai manusia
Dan wujud-wujud eksistensi yang lain adalah aksidental wujud. Nah, betul sekali. Ya. Jadi aksidental. Kita ini kan aksiden. Dari wujud juga, kamu gitu. Wujud sendiri bukan aksiden, tetapi yang kita lihat ini seperti rumah dan sebagainya itu adalah aksiden. Yang bergradasi sudah benar. Dan bukan prinsipal. Karena kalau dia prinsip, ya tidak bergradasi. Ya. Bergradasi itu kan berubah, sedangkan ini tidak berubah. Prinsipal wujud. Ya. Dan aksiden wujud ini berasal atau terentang dari wujud itu sendiri. Sudah benar. Ya. Sudah benar sekali. Jadi hakikatnya tidak ada yang kita saksikan kecuali Allah sebetulnya. Tidak ada yang kita saksikan kecuali. Cuma ada dua. Ada yang bergradasi, ada yang tidak bergradasi. Ada yang prinsip, ada yang mahiyah. Ada yang asalah, ada yang mahiyah. Ada yang aksiden, dan ada yang asalah. Asalah wujud, dan ada aksidentalitas mahiyah, ya. Dan memperdalamkan lagi dengan pengertian bahwa kita ini adalah hembusan. Sudah benar, ya. Sudah benar. Jadi kesimpulannya Pak Burhan sudah sama dengan kesimpulannya Bu Khairia. Saya bersyukur karena ternyata Bapak Ibu sekalian semuanya memahami. Dan inilah intinya. Kalau kita sudah memahami ini Bapak Ibu sekalian, ya satu saja kesimpulannya. Tidak ada apa kecuali dia. Tidak ada yang ada kecuali dia. Tidak ada. Iya. Nah, siapa lagi? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, kepunyaan Allah timur dan barat. Kemana saja kau menghadap, yang kamu saksikan adalah dia. Walillahil masyriku wal maghribu. Kepunyaan Allah itu yang ada di timur dan di barat, atau semuanya. Fa'aina matwallu, maka apa saja yang kamu lihat, kemana saja kau menghadap, fathamma wajhullah, hakikatnya kau saksikan adalah wajah Allah. Luar biasa. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak sekalian. Sampai jumpa sebentar malam untuk Irfan. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.